Hai, saya Rihan. Ini adalah podcast Meja Makan Perdana dari Abiku Memang Beda. Podcast Meja Makan adalah tempat tukar tambah kosakata yang akan membahas buku Abiku Memang Beda dan nasihat-nasihat. Karena makan adalah rezeki tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia, maka kita perlu menyantapnya dengan berbahagia dan bersama teman makan. Terus Pak, yang saya tangkap dari baca buku jilid 2, alhamdulillah saya udah selesai Pak, jilid 3 ini. Nah, saya tangkap di jilid 2 ini ada sedikit perbedaan Pak. Jadi di jilid 1 ini saya ketika baca kan ya mengalir, tapi saya serius ketika baca. Nah di jilid 2 ini mulai ada humor-humor gitu. Saya ada nangkap-nangkap sedikit sisi humor-humor yang terbuka di sini gitu. Nah itu keterlibatan editor di situ gimana Pak? Apakah yang tadi Bapak bilang Bapak menghidupkan emosi Umar di dalam buku ini atau gimana Pak? Semoga sih seperti Mbak Rian, orang bisa ketawa dengan jenakanya Umar. Umar kan jenakanya nanti bisa disaksikan di tayangan sebelumnya ya Mbak Rian ini. Ya gaya dia humor jenaka itu tetap dan wajah atau mimik seriusnya gitu. Ya seperti itu gitu. Ya saya pertahankan soulnya gitu. Jadi orang nggak usah bikin humor yang sampai untuk bikin orang ketawa, tapi malah menjatuhkan. Nah, saya pertahankan itu ininya. Jadi cara-cara dia untuk mengajak kita ada unsur humor jenaka itu tetap dengan style dia. Saya tidak akan masuk, cuma ini loh perlu saya zoom in kan gitu ininya, agar pada saat membaca, wah ini kayaknya saya bisa tergelak lepas gitu ininya. Geli gitu pokoknya baca tuh. Geli tapi ini natural saja. Iya betul. Saya pengen menjaga ini semua berjalan natural. Nah di balik itu sebetulnya ada editor yang mengaransemen, mengkompos gitu ininya. Padahal kadang-kala hal yang sama ditangani oleh komposer yang beda. Ini promosi dikit, profesi ini loh Mbak, profesi ini itu akan dapat dan tertangkap beda gitu ininya. Meskipun yang melantunkan, yang menuliskannya dalam konteks buku itu sama gitu. Itu bisa ketika didampingi oleh aransemen yang berbeda gitu. Ya Pak. Menarik Pak. Berarti menjawab lagi tuh Pak pertanyaan yang tadi. Kenapa Pak Adi menarik Pak Yusuf? Itu Pak sisi-sisi itu tuh. Ya mungkin nanti bisa kita lihat di jilid 4 apakah masih bersama saya atau tidak. Masih lah Pak. Tapi insya Allah sepertinya ini saya optimis gitu ininya. Karena memulai dari awal lagi itu, kecuali memang konsepnya ini ya agak beda aliran banget dalam arti Umar begini. Nah karena saya sudah ngikuti sejak awal, rasanya akan lebih mudah kalau untuk melanjutkan di 4 jilid lagi ya berarti ya Mbak Rian ya. Memang masih belum ada ini ya. Insya Allah 4 jilid lagi. Aslinya sebetulnya ini tuh di jilid 1. Saya menerima naskah itu awal di tahun 2019 semester 2 itu sekitar, saya ingat betul, 98 halaman Word. Times New Roman, margin standar lah ya, 2,5 spasi 1,2, enggak 1,5, agak rapat 1,2 lah. Itu print out tuh Pak? Masih soft file. Soft file dari Umar ini. Nah itu bicara yang kemudian jadilah 3 buku ini. Nanti kemudian kalau pemirsa kanal ini menyaksikan tayangan sebelumnya kan Umar cerita ya dipanjang-panjangin sama manajemen itu, bukan dari manajemen. Saya melengkapi perspektif ini. Jadi naskah aslinya memang 3 ini itu sudah selesai waktu itu. Tapi itu jilid 1 sudah selesai. Jadi jilid 1 ini tiga konstruksi gagasan yang bukunya ini pemirsa dapat lihat ya ininya. Nah ternyata dalam perjalanannya diskusi kami dan sebagai Umar juga kan tetap ya, walaupun naskah selesai dia kan baca ya, berinteraksi dengan abinya juga baca buku, ketemu banyak orang, gagasan itu kan bertambah. Itu kan sehat ya Mbak Rihan. Nah itu yang membuat naskah awal itu melar. Iya. Naskah awal tetap jadi, naskah awal jadi yang merah itu, ya jilid 1 itu yang pemirsa bisa saksikan. Nah ternyata yang jilid 2 yang diinden sama abinya untuk saya yang ngerjakan lagi. Itu dalam perjalanannya nggak mungkin jadi satu buku karena tebel banget Mas katanya. Nah itu ceritanya jilid 2 dan jilid 3 ini pisah. Harus gitu. pisah. Jadi awalnya gini nih Pak.
awalnya malah 3 gini. Oh, awalnya gini. Iya. Nah, ternyata berpisah. Awalnya ini satu ya, ini satu. Nah, iya betul ini satu. Ini. Nah, terus kemudian ini. Oh, yang ini. Bukan. Oh, Ini 2 dan 3, 2 dan 3 itu nyatu. 2 dan 3 nyatu. Tapi ada yang ketinggalan. Oh. Ketinggalan itu maksudnya ternyata udah tebel, yang jilid 3 bisa diperlihatkan ke pemirsa Mbak Rian. Nah, ini ternyata udah tebel, di stop sama Pak Adi. Nanti kan dalam kondisi begini. Maka jadi nanti insya Allah jilid 4. Nah, jilid 2, 3, 4 itu aslinya di tahun 2019 itu naskah naskah susulan kepada saya untuk melanjutkan yang jilid 1. Oh. Begitu. Berarti panjang banget ya Pak ya. Iya. Ini aslinya lebih tebal lagi Pak berarti. Kalau aslinya waktu itu kan belum dibuat. Yang sudah selesai naskah itu yang jilid ini. Itu kan syarat si Umar itu lulus ya. SD ABI-nya itu. Nah, tapi sudah direncanain nih sama keluarga ini mau bikin 3 jilid. 3 jilid. Nah, naskah 2 dan 3 ini belum selesai. Nah, ketika naskah ini sudah jadi, dicetak 2019 ya, sudah pandemi, tapi sudah pandemi belum ya Mbak? Yang ini sudah pandemi. Yang cetakan 1, cetakan 1. Setelah pandemi. Setelah pandemi ya. Setelah pandemi. Nah, sekarang dikerjain tuh sama dia udah di pondok ya. Tapi ya itu tadi, dia kan makin kaya tuh kosa-kosa katanya, ketemu banyak orang dan sebagainya. Interaksi dengan abinya juga makin intens dari sisi kualitas. Kalau kuantitas kan berkurang ya, karena LDR. Nah, teks yang dia kerjain itu di sela-sela kalau disambangi ditemui sama abinya, itu makin panjang tuh ininya. Makin panjang. Iya, jadilah kemudian itu dipecah 3. Nah, pecah 3-nya saya sendiri tidak terlibat. Itu berarti betul kembali seperti dikatakan Umar ya. Tim manajemen yang melakukan pemikiran ke sana. Oh, ya. Saya tuh sebelum ini terbit Pak, saya itu sama teman-teman di kantor itu sering ngobrol. Jadi satu meja makan gitu, ada Umar, ada teman-teman manajemen dan ada Pak Adi juga. Nah di situ ya kami sering diskusinya sampai larut malam, itu benar-benar sampai larut malam, dan Umar kuat banget di situ. Saya pun di situ juga, ini 11 tahun belum tidur gitu. Tapi ternyata dia sampai malam pun kuat gitu. Nah, di situ ya saya melihat di situ jadi saya paham, begini yang dirasakan Umar mungkin selama 11 tahun ke belakang. Bahkan saya pun ketika pertama tergabung ke manajemen itu kaget bahwa saya akan diskusi sampai tengah malam gitu. Nah terus Umar bisa nulis segini ya, iya dia ngobrol sampai malam sama abinya di meja makan. Dan memang benar juga yang Umar ceritakan di kayaknya jilid 2 deh. Umar cerita di jilid 2 ini, pertanyaan yang muncul dari abinya itu, ini tuh apa? Kebahagiaan itu apa? Mengapa? Kebahagiaan itu apa? Mengapa ini gitu. Nah, itu sih Pak, saya cerita dikit tentang pengalaman saya sama Umar gitu. Itulah yang jarang hari ini diajarkan. Mohon maaf, sepengetahuan saya juga. Kenapa orang tua lebih nanya kayak ini ya, pilihan ganda gitu. A, B, C gitu. Nah, keluarga ini mengingatkan kembali pentingnya mengeksplorasi keunikan anak itu dengan pertanyaan apa, mengapa, dengan tidak jawaban baku salah benar ya. Karena biarlah anak nanti mencari jawabannya untuk hal yang sifatnya pertanyaan-pertanyaan hal seperti itu. Misalkan nanti kan di jilid 2 si adiknya Umar suka sekali tentang ensiklopedia hewan-hewan misalkan, hewan-hewan. Nah, pas nyusun jilid 2 ini, saya tuh masuk banget secara emosi itu gini Mbak Rihan, karena anak saya itu umur 5 tahun itu fans berat dinosaurus itu. Nah, Mbak Rihan sebutkan jenis dinosaurus yang bahasa Latinnya susah, dia paham gitu ininya. Saya sendiri kalau ditanya, dia bertanya yang ini bukan nguji, tapi saya dalam hati ini nguji saya betul ini. Itu bertanya apa ini, dan berbeda dengan kebanyakan anak yang suka negara-negara mainstream. Turki lah, Amerika lah, Inggris ini. Anak saya suka apa coba? Argentina. Bukan karena
bola. Lionel Messi bukan, dia bukan pecinta bola. Anak saya 5 Kenapa, Pak? tahun. Gara-gara dia baca di National Geographic itu bahwa dinosaurus terbesar itu fosilnya ada di Argentina. Nah, begitu saya membaca percakapan di meja makan antara sosok Cakra ya, adiknya Umar ini soal masalah hewan. Saya tuh tergelak karena persis. Walaupun dia lebih tua ya, lebih tua. Anak saya 5 tahun. Persis anak itu habis baca buku apa, dia bukan nguji. Memang ini kayak bikin apa itu? Apa ya? Pertanyaan kuis. Kayak kuis. Oh iya. Kuis. Mbak atau Mbak Rian, kenapa gini? Mengapa ini gitu ininya. Nah, saya kalah kalau soal dinosaurus. Anak saya menangan gitu. Nah, saya membayangkan waktu itu jadi saya ikut larut juga karena ini asik juga nih ininya. Begitu. Oh, oke. Iya Pak, sebenarnya saya juga kalau tadi Bapak bilang nggak tahu masih banyak apa enggak keluarga yang kayak gitu. Saya pribadi di keluarga saya tidak terjadi tuh Pak, belum terjadi. Mungkin setelah ini insya Allah bisa saya coba hidupkan. Jadi bener Pak, kayaknya di teman-teman saya pun ketika saya misalnya menginap gitu di rumah teman saya, kayaknya tidak terjadi nih interaksi yang semacam ini gitu. Iya, saya diingatkan juga sih di itu apa ya? Ya barangkali karena saya nggak ada TV ya. Iya. Tapi kalau sepintas, kalau saya di ruang-ruang publik, saya di rumah sakit, lihat kan nggak lihat dalam arti sepin, karena antri ya bukan melihat khusus. Di sinetron dibayangkan semua sibuk masing-masing di meja makan gitu, dan itu bagi saya ya bukan mewakili semua keluarga Indonesia, tapi alangkah baiknya itu ditinggalkan. Kira-kira begitulah buku ini tuh ininya. Iya. Ada banyak pelajaran dan dengan cara yang saya menyebutnya show don't tell gitu ya. Dia hanya menunjukkan aja, tapi tidak. Oh, yang bagus tuh begini, yang buruk tuh jangan begitu. Enggak. Keluarga ini saya sukanya dengan cara memperlihatkan, bukan mendikte gitu. Iya Pak, saya juga kadang itu saya kalau misalnya makan di rumah makan gitu ya Pak, di restoran gitu, ya tidak jarang mungkin Bapak atau teman-teman yang nonton ini juga mungkin ada yang dia pernah lihat keluarga itu ketika makan, padahal ke restoran nih dia udah meluangkan waktu ke restoran, ternyata masing-masing megang pegang HP, begitu makanan datang ya makan gitu. Nah di buku ini ternyata Umar cerita juga bahwa kata Abi HP itu adalah sesuatu yang mengganggu musuhnya. Iya, musuh. Itu ada itu juga yang paling bertenaga banget itu. Saya selain masalah syukur, saya sebagai seorang dalam posisi ini sebagai pembaca ya, dan sebagai ayah gitu ini ya. Selain rasa syukur makanan, barihan yang kedua itu quote yang bertenaga menurut saya. Itu soal masalah itu musuh di meja makan itu ya. Selain masalah gawai, itu adalah PR. Nah, ini yang bakal mengejutkan nih. Iya, Pak. Bakal mengejutkan PR, pekerjaan rumah. Nanti di situ Umar kan cerita ya, dia abinya ya nyuratin ke Umar. Oh, tadi saya klarifikasi, Umar itu dididik dengan model yang kalau pemirsa saksikan di buku Abiku memang beda ini. Ini tidak dari umur dalam arti sekolah ya. Tidak dari SD kelas 1 ya. Dia sempat formal dulu sampai kelas 4 apa 5 ya? 4 kalau tidak salah, atau 5 ya. 5. Nah, itu fase Umar yang sampai dikatakan Mbak Rihan itu melek tentu saja bukan melek untuk dipaksa ya, tapi dia menikmati diskusi-diskusi dengan abinya gitu, belajar dengan abinya, dan berapa orang yang dianggap terbaik atau mentor, karena kata Umar di bukunya itu juga dari abinya sitirannya, guru terbaik itu guru fisik, yang kedua buku gitu ini. Nah itu barangkali Umar bisa melek sampai larut. Nah balik ke itu tadi di musuh meja makan tuh PR itu bakal gimana ya Mbak Rihan itu ininya. Dalam banget itu sebetulnya, dalam banget. Dan nanti pemirsa bisa dapati bagaimana kisah keluarga ini, sang ayah Abi ini sampai menyurati gurunya. Waktu itu Umar masih sekolah formal. Ternyata alih-alih mereka rehat itu di rumah, yang kata sang Abi ini adalah tanggung jawab saya sebagai ayah untuk mendidik udah di rumah, tapi sang anak sibuk mengerjakan PR gitu dan seterusnya. Nah dari situ akhirnya muncullah quote yang bertenaga tadi gitu nih. Musuh terbesar itu Pak. Iya. Ini Pak, nih pas saya buka halamannya, boleh nggak ya? Saya bacain boleh nggak? Asik kayaknya itu Mbak Rian. Bapak mungkin mau minum Pak? Iya. Silakan. Saya ini coba, atau Pak Yusuf mungkin yang mau bacain surat dari Abi sedikit. Mbak Rian aja sebagai wakil pembaca. Oke. Jadi tuh saya pas baca ini
kan di sini juga Umar bilang ujungnya dia ternyata belum berani untuk menyampaikan surat itu. Ketika saya baca surat ini juga, wah ini saya kalau jadi anak disuruh ngasih surat kayak gini ke bu guru, saya mau kasih nggak ya gitu. Itu saya juga menyayangkan. Iya Pak ya. Kalau jadi kalau ini kisah fiksi ya, kisah sebut saja cerita pendek gitu. Asik banget kalau ada drama tersampaikan. itu tersampaikan itu. Tapi sayangnya Umar memotong ini ceritanya jadi ke situ gitu. Cuma yang nyatanya begitu ya. Iya. Ternyata tapi berarti itu juga menunjukkan Umar tuh masih ada sisi takutnya gitu Pak. Iya, betul itu sekali. Sisi anak kecilnya ada tuh. Ada sisi ininya. Karena dia baca dulu. Iya. Dia baca dulu. Iya, ini mengkhawatirkan juga gini. Nanti saya dimarahin bu guru, Iya. nanti saya apa. Mungkin saya bacain sedikit aja ya Pak ya. Paragraf yang saya lumayan kena itu mungkin di terakhir nih. Ibu telah mengambil waktu terbaik ayah dan ibunya untuk bergembira ria bersama anaknya sendiri. Apakah 8-9 jam di sekolah itu tidak cukup untuk memberikan pelajaran kepada anak saya, sehingga ibu harus mengambil lagi waktu terbaik saya kepada anak saya sendiri? Bisakah ibu menata waktu agar pelajaran itu selesai di sekolah? Terima kasih. Gitu. Saya dari sisi anak yang dulu bersekolah, saya merasa terwakilkan nih Pak. Nah, saya penasaran kalau Pak Yusuf dari sisi ayah mungkin Pak. Apakah Bapak bersepakat dengan, maksudnya ini kan sesuatu yang gebrakan ya Pak ya. Orang kok nolak anaknya dikasih PR, kan PR tuh biar anaknya ngulang pelajarannya gitu. Nah kalau dari Pak Yusuf selaku penyunting buku ini, tapi selaku ayah dari anak yang bersekolah juga, gimana tuh Pak? Ya saya setuju apalagi mungkin pas ini ya banyak pembelajaran di jarak jauh ya, pembelajaran di rumah-rumah ini. Banyak orang tua stres itu, dan itu sudah banyak dibicarakan di mana-mana ya, bagaimana anak jadi stres dan sebagainya. Nah, rasanya buku ini juga relevan untuk ini lagi, untuk mengintrospeksi gitu, kualitas berkumpul di meja makan, kualitas para pendidik memberikan PR-PR sekalipun pada musim pandemi ini dengan belajar di rumah. Apakah anak harus terus digeber, push sampai akhirnya memunculkan, mohon maaf dari yang saya dapat info dan kesaksian pelaku, justru yang kadang-kadang yang mengerjakan orang tua itu ininya. Nah, saya membayangkan kalau Umar itu hadir di era pandemi pada dimundurkan, surat AB-nya itu bakal lebih kenceng lagi, lebih galak lagi gitu, lebih galak lagi, karena banyak sekali kebobrokan itu. Nah, itu kan bentuk advokasi sang abi gitu ya, agar ya udah itu tanggung jawab aku gitu ininya. Di rumah itu anak saya, biar saya gitu ya Pak ya. Ini bukan masalah ego, tapi ini masalah ya pembagian ini Bang, itu adil menurut saya dan itu beradab. Iya. Terus tadi juga Pak Yusuf cerita di rumah Pak Yusuf nggak ada TV. Iya. Umar juga di sini cerita nih, katanya Umar sempat membahas lah tentang kata Abi TV itu begini gitu. Nah. Atau di sini tuh sedikit aja. Umar bilang Abi bilang TV itu memberikan vibrasi force gitu. Kalau Pak Yusuf, kenapa Pak di rumah nggak ada TV? Apakah dengan alasan yang sama? Kalau boleh tahu aja sih Pak. Apakah dengan alasan bahwa TV itu isinya vibrasi force gitu, atau ada sisi lain mungkin dari menurut Pak Yusuf? Ya kalau saya melihat ini aja waktu itu biar anak-anak tidak terusik waktu bacanya. Tidak terusik waktu bacanya. Iya, karena lebih susah ngajari anak mencintai buku ketimbang melepas sebentar aja sejenak. Kita udah bangun capek-capek bertahun-tahun, dan ngelepas sebentar aja dia nonton ke tetangga, itu udah tahu TV gitu ininya. Nah, tapi bagaimana kultur ini tetap terjaga? Nah, ini yang harus saya dan istri waktu itu tetap pelihara gitu ininya. Saya bukan anti TV ya ininya. Sempat kepikir waktu itu sama istri kita, ini aja kayak seorang rekan, seorang pendidik juga itu. Beliau itu berlangganan TV langganan maksud saya, bukan TV kayak kita ya. TV langganan. Yang beliau langgani walaupun ada ya TV nasional masuk, tapi beliau nggak pernah buka. Yang beliau pirsai adalah tayangan-tayangan tentang hewan. Discovery Channel, National Geographic gitu. Jadi yang ditonton itu soal hewan semua gitu. Selain pengetahuannya bertambah, kadang-kadang mereka itu ketika diskusi itu menertawakan tingkah-tingkah politikus, pejabat itu. Di situ Pak? Iya, ngobrol. Ini lebih mulia hewan-hewan yang kita saksikan itu. Cerita anaknya saya sempat berpikir begitu itu ininya.
di rumah langganan cuma Discovery Channel dan apa dan sebagainya. Tapi ya sudahlah, waktu itu saya memutuskan langganan majalah pengetahuan saja. Saya perbanyak buku dan sebagainya karena ini menjadi fondasi mereka ke depan gitu. Kalau saya ke sesi itunya belum sampai apa yang dituliskan Umar dan vibrasi force dan seterusnya. Iya, di sini Umar mungkin ada juga pemirsa kita nih, para teman makan nih yang nggak tahu vibrasi force itu apa, terus vibrasi itu lah Pak ya. Nanti bisa dibaca di buku ketiga ini. Nah, buku ketiga ini leadership ya. Iya, tentang leadership, nasihat Abiku tentang kepemimpinan. Ini juga para teman makan juga nanti di sini bisa baca apa sih vibrasi itu gitu. Ternyata vibrasi itu ada banyak ya Pak ya. Iya. Bahkan di sini cukup dominan ya Pak ya pembahasan tentang vibrasi itu. Tapi ya sebenarnya saya itu juga waktu itu pas ketemu Pak Adi dijelasin juga itu. Bahkan saya disuruh kamu pelajarin ini tentang vibrasi gitu. Dari buku itu juga? Iya, sebelum ini bukan. Pak, sebelum buku ini ada, saya disuruh pelajari tentang vibrasi, terus ceritain ke saya vibrasi itu apa gitu. Kemudian ya udah saya tonton referensi yang ada di YouTube. Ya saya cuma menceritakan ulang aja gitu. Tapi kemudian ketika saya baca di sini, Umar tuh bisa mengelaborasikan kepadatan apa ya? Kan vibrasi itu ya udah dalam tanda kutip itu aja gitu, ada tingkatan ini. Tapi kemudian Umar itu bisa menyambungkan setiap tingkatan vibrasi itu ke kisah-kisah yang dia pernah terima gitu, informasi-informasi yang dia pernah terima. Dan itu saya jadi wah, ini anak 11 tahun bisa mengaitkan vibrasi itu ke misalnya apa nih Pak, misalnya salah satunya rasa malu ini pendek. Ada salah satu vibrasi yang dia bisa mengelaborasikan sangat panjang gitu. Nah, itu saya malu sih Pak waktu itu pas baca kayak ya Allah, saya pas disuruh ceritain ulang ke Pak Adi cuma segitu aja. Ternyata Umar bisa menceritakan sampai sepanjang itu. Nah, teman-teman sekali lagi nih, kalau misalnya ada yang mau baca tentang vibrasi itu apa, vibrasi power tadi, terus dibilang TV itu menghasilkan vibrasi force, apa itu vibrasi force, bisa dibaca di yang ketiga ini. Ini tentang nasihat Abiku tentang kepemimpinan, bisa dipesan di link yang ada di description box lagi. Gitu. Terus setelah AMB ini saya jadi penasaran Pak, kan Pak Yusuf ini perjalanan penyuntingan bukunya panjang ya Pak ya. Udah dari tahun berapa lah gitu. Ya, alhamdulillah masih setia. Masih sampai sekarang, bahkan menghasilkan karya sendiri gitu. Ya, selingan aja itu. Wah, selingan ya Pak. Jadi kalau tidak ada order klien itu ya saya nulis buku sendiri gitu. Wah, itu selingannya tetap produktif gitu. Levelnya udah beda sama selingan saya Pak. Jadi saya penasaran Pak jadinya. Perbedaannya gitu, dari pengalaman Pak Yusuf menyunting, mengeditorial buku ini. Mungkin untuk sementara ini kan jilid 1 sampai jilid 3 ini apa ya. Nanti insya Allah ada sampai jilid 7. Nah, apa Pak perbedaan yang mungkin paling terasa ketika Bapak mengedit buku ini, menjadi seseorang di belakang buku ini, mengkomposer lah kalau tadi bahasa Pak Yusuf ya, dibandingkan dengan ketika Pak Yusuf menjadi komposer di balik buku-buku lainnya yang mungkin bukan karya anak kecil mungkin ya gitu. Itu gimana Pak? Boleh cerita? Ada setiap karya itu keunikan barihan itu. Nah, ini termasuk yang berkesan ya. Saya belum melakukan penilaian review semua karya yang pernah saya dampingi, saya kompos itu. Ada hampir sekitar 250-an lah. 250-an buku yang saya sunting itu. Masya Allah. Nah, ini yang paling berkesan bagi saya adalah saya terlibat intens belajarnya, itu poin satunya. Saya seperti belajar lagi gitu. Belajar pada semua aspek pada keluarga ini nih. Tidak hanya sosok Umar ya. Karena sosok berandil tetap sang ayah ya, Abinya ini. Ada pembelajaran gitu. Nah, itu yang menarik buat saya itu, ada pembelajaran tentang ada habit yang menarik nih di luar rumah saya gitu, yang tak ada salahnya ya saya bincangkan dengan istri, dengan anak-anak juga. Yang kedua, buku ini juga, kalau ini sudah aspek pasca popularitas buku ini kemana-mana nih. Orang kemudian sering herannya saya pikir juga kadang-kala orang mulai menghargai nih profesi editor, walaupun saya dihargai bagus sih sebetulnya. Nah, tapi kan pembaca kita itu gini Mbak Rian, populer dulu baru kemudian ditanya, ada ente tuh di baliknya gitu nih. Bukan sejak awal bareng-bareng waktu buku ini masih meniti dari nol gitu. Terus kemudian cerita, ada ente di situ, enggak. Orang kan kalau udah populer dulu baru cerita.
Nah, Iya, saya tes gitu karena terpaan iklannya bagus, banyak orang kenal dan alhamdulillah kan impactnya ke pemasaran juga ya salah satunya Alhamdulillah. bagus itunya. Orang banyak yang kenal. Saya cek berapa kenal dengan lapisan pekerjaan, lapisan sosial beda, alhamdulillah ngerti khususnya yang jilid 1 ya Jilid karena yang 1. banyak ini. Nah, pertanyaan berikutnya mereka tuh nggak kepikir bahwa saya ada di balik itu gitu ininya. Nah, baru kemudian pas apa namanya saya ada di balik buku itu untuk Iya. ini aja membuat mereka senang gitu ya, surprise gitu Iya. ininya. Karena saya nggak semua orang saya tanya begitu gitu Iya. ininya. Nah, ternyata mereka banyak yang mengapresiasi apa bahwa ini kerja kolaborasi yang bagus gitu. Ngerti mereka itu pokoknya buku ini bagus saja, Iya. bagus, nggak peduli siapa di belakangnya gitu ininya. Kalau ini sih saya tidak begitu mempedulikan gitu. Itu saya coba iseng-iseng gitu Mbak Rihan, memancing orang untuk ininya bahwa karya bagus itu bagaimana persepsi mereka. Iya. Kayak saya ngetes yang tadi ungkapan bahwa kalau buku ini bagus biasanya editornya dilupakan. Tapi kalau karya itu jeblok, buruk, bahkan bisa menghancurkan nama penulisnya, hatta dia itu orang hebat. Yang dicari pertama editor gitu. Nah, saya iseng-iseng di buku ini eksperimen sosial berapa orang. Gimana tuh, Pak? Ya itu tadi ininya. Yang tadi nanya. Rata-rata takjub terkesima, oh ini buku bagus. Ada bapak atau di balik buku ini. Oh pantas saja. Nah kata pantas saja. Gitu. Pantas saja. Oh eksperimen sosial saya aja ini ke beberapa orang yang literasinya bagus. Literasinya mereka pembaca buku yang baik menurut saya gitu ya. Cuma untuk soal kayak gini kadang lupa gitu. Kalau beberapa orang yang paham kan paham lah. Ada juga apa penikmat tulisan saya, sentuhan saya itu paham. Ada berapa memang khas. Jadi paham. Ini karyanya ada andil Yusuf Maulana misalkan dan sebagainya. Makanya di blurb itu tulisan di back cover jilid 2, 3, jilid 1, 2, 3 itu kan memang kalau pembaca yang telaten menikmati karya-karya saya kan ada rasa yang berbeda ya, karena di situ memang bukan saya yang menyusun tapi saya memberikan sentuhan agar lebih artistiknya dapat, kebahasaannya dapat. Tapi kalau diksi-diksinya memang bukan saya gitu. Lebih pas memang diwakili oleh pihak keluarga gitu ininya. Tapi saya sentuh agar secara bahasa pas, mana yang bertenaga juga saya tampilkan. Iya. Terus perbedaannya dari yang buku suntingan Pak Yusuf yang lain, Pak? Kan kalau tadi kan berarti secara editorial itu tuh gitu. Nah, apakah pengalaman Bapak di menyunting buku ini terjadi juga di buku-buku lain mungkin atau gitu? Tiap buku ada punya pengalaman masing-masing. Ini salah satu yang kalau boleh disebut 10 atau bahkan 5 besar dari 250 lebih itu 270 kalau tidak salah kalau dihitung 2020 ini. Ini salah satu yang best 10 lah, best 10. Saya tidak mengatakan yang nomor 1 karena saya belum melakukan penelitian karena banyak. Tapi ini yang paling banyak memberikan saya pembelajaran. Iya, ini nomor 1. Nah, yang lainnya ini yang paling banyak menyita waktu dan emosi. Jadi pas jilid 1 itu kan meracik mana komposisi yang tepat itu ya. Saya mencari-cari bentuknya. Bahkan cover awal kan konsepnya sebenarnya bukan begitu ya. Awalnya juga di tim saya, tapi ternyata Pak Adi kurang berkenan gitu ininya. Jadi masing-masing masih mencari irama yang pas, nada yang pas, Mbak Rihan. Itu saya ilustrasikan supaya pemirsa menangkap maksud saya, penjelasannya. Jadi Pak Adi punya genrenya, Umar juga punya potensi, dia talent di genre apa dan sebagainya. Pak Adi lah yang paham gitu ya. Nah, saya juga sudah dikenal genre apa dan sebagainya. Nah itu berkolab nih kita. Nah itu kan kalau kayak yang kita tadi makan ya, gado-gado itu kalau racikannya nggak tepat, wah itu rasanya gimana itu Mbak Rian. Nah jadi cover itu awalnya juga bukan model kayak western banget lah ini kalau saya sebut ya, ini yang bisa awet. Kalau Pak Adi silakan itu yang Fibonacci. Modern ya, Fibonacci-nya modern dia dapat, lapisan usianya juga dapat, klasiknya dapat dan sebagainya. Nah, saya belum dapat soal itu. Saya kan bayangan saya bukan berdasarkan kayak gitu. Berdasarkan saya di dunia buku saja gitu. Nah, itu ilmu bagi saya. Saya mengonsepnya waktu itu dengan model yang lain lah. Saya tidak etik menyebutkannya. Genrenya iya. Saya sudah carikan waktu itu model-model yang kontemporer itu, ternyata memang nggak pas. Begitu juga isi layout maksud saya. Layoutnya kalau layout tidak terlalu lama ya. Cover yang relatif lama itu. Layout sampai ternyata memang
menurut saya layoutnya ini sepintas mungkin kalau yang apa ya, yang mata awam hanya cuma nata besarin kecilin itu nih. Padahal itu luar biasa menguras pengetahuan itu. Ada menyusun kayak gitu tuh, cuma apa ya istilahnya, kata digedein, kata dikecilin itu fontnya. Kalau bagi yang nggak terjun langsung, terlibat secara emosi atau ada wawasan soal itu, ya dia itu kan cuma gedein kecilin. Main margin enggak, itu ada pengetahuan di balik itu. Nah, sebelumnya beberapa konsep ditolak oleh pihak Hak Sama lewat Pak Adinya gitu ya, karena nggak pas. Tapi juga beliau tidak memberikan arahan, beliau belum punya bayangan juga. Menurut saya belum punya abstraksi, tapi kayak gimana fisiknya kan lebih gampang kalau bagi para vendor-vendor itu. Tapi saya malah tidak, saya tertantang untuk menerjemahkan. Jadi ngasih portofolio tolak lagi. Saya ingat saya 2 atau 3 kali. Ketiga ya enggak lama, enggak banyak, cuma durasinya Mbak. Karena kan setebal itu ya. Sampai yang ketiga tuh saya sudah mulai menangkap maksud beliau apa gitu. Nah, saya terjemahkan. Nah, jadilah yang seperti itu. Jadi ya itu sebetulnya sangat enggak apa ya, kemewahannya enggak nampak gitu. Saya akhirnya paham Pak Adi suka itu gitu. Pak Adi tuh Fortuner tapi bawaannya cuma ini, apa namanya, Avanza gitu gitu. Orang akan menganggapnya wah itu dia cuma Avanza aja. Oh, ini nyepelekan. Padahal kelasnya bukan hanya Fortuner itu. Kelasnya mobil-mobil mewah yang hanya berapa orang aja. Nah, saya menangkap ini chemistry-nya Pak Adi banget gitu. Udah cocok banget. Nah, makanya beliau langsung, nah jilid kedua, ketiga, itu saya sudah ini seperti jalan tol, Mas. Itu di 1 bulan saya garap 2 langsung intinya. Tapi jilid 1 itu lebih berkeringat-keringat, mencari berkali-kali. Saya ditelepon untuk ini di sela deadline untuk yang pas konsep. Nah, kalau akhirnya dapat, saya paham. Oh iya kan juga ini Mbak ya, saya menggali kepribadian. Walaupun misalnya kami kenal lama, tapi saya bukan kawan dekat kawan dekat yang akrab gitu, kawan ini aja formal di organisasi. Apalagi periodenya beda. Nah, tampaknya kalau sekarang sudah paham kenapa Pak Adi menyukai model-model minimalis, tapi itu sebetulnya looks itu, termasuk pilihan kertas. Beliau percayakan ke saya percayakan. Kita ambil yang ya bisa dihitung lah, insya Allah buku-buku di Indonesia yang menggunakan komposisi seperti ini. Maaf, jenis kertasnya. Jenis kertasnya itu bisa dihitung, karena memang jujur ya cost-nya lumayan, dan akhirnya pemirsa juga paham ya mengapa cost-nya juga tidak biasa lah. Iya Pak. Saya jadi tadi yang Bapak bilang setelah jilid 1 ini jadi, jilid 2 jilid 3 nih tidak terlalu susah untuk dirancangnya. Saya ada terkait ke yang Umar cerita di jilid 3 Pak. Umar kan cerita katanya pemimpin itu pola. Mungkin itu ya Pak ya. Jadi Bapak udah ketemu nih pola pemimpinnya nih. Pola pemimpinnya di jilid 1 ini, jadi jilid 2 jilid 3 udah tinggal mengikuti si pemimpin di jilid 1 ini gitu. Saya malah baru sadar itu. Tapi kalimat itu saya ingat. Kalimatnya jadi pas ya Pak ya? Kalimat itu pas. Seperti ini ya, pola di baju gitu. Iya, pemimpin itu pola yang ya udah pengikutnya tinggal mengikuti pola pemimpinnya aja. Jilid berikutnya kan. Iya. Tetap pertahankan, karena kekhasan dan tidak boleh berpuas Mbak Rihan dengan capaian yang ada. Karena misalkan di jilid yang ketiga itu misalkan ada paparan sejarah. Nah, itu seperti saya sampaikan tadi ya. Di sini Umar perlu saya bantu ya. Aspek paparan sejarah Umar itu ada yang nggak tepat, bukan karena dia ngawur melencengkan sejarah, bukan. Pertama soal umur ya. Kepahaman dari teks itu gitu ya. Kedua, nah ini yang amat mungkin. Karena kemarin di sesi ke-1 itu saya melihat, atau kedua ya, yang mengungkit soal Genghis Khan itu ininya. Nah, saya perbaiki sesuai dengan kronik sejarah yang semestinya. Nah, di buku ini sudah saya perbaiki. Nah, kalau itu sudah saya terlibat dalam arti meluruskan faktanya. Yang tadi Bapak bilang data, iya datanya, editing data karena itu ya. Ternyata hubungan antara
Genghis Khan, dengan nanti ada Hulagu Khan, dengan ada dinasti Khan yang Muslim itu, durasi waktunya panjang itu. Nah, jadi ada satu hal yang mungkin dugaan saya reference yang Umar baca waktu itu, waktu menulis buku jilid 3 itu ada yang silap-silap begitulah. Waktu ngetik mungkin dia nggak di samping ini ya, teksnya gitu. Nah, jadi itu pertanggungjawaban saya sebagai editor untuk agar ini pembaca juga mendapati kronik yang tepat. Di sisi lain juga Umar akan lebih mengantisipasi di jilid berikutnya untuk teks-teks yang berupa data yang itu orang kan hari ini kan bisa ngeklik di Wikipedia misalkan pas enggak gitu. Nah, kalau saya enggak, saya verifikasi di buku dulu, buku dulu. Di jilid 1 sempat begitu juga. Karena saya tahu Umar pembaca yang baik, makanya saya beranikan di jilid 3 saya terlibat untuk koreksi data. Karena jilid 1 itu Umar menceritakan, masih ingat ya Mbak Rihan, yang masalah ini makanan itu ya, beberapa pantangan-pantangan di keluarga Pak Adi gitu. Di bab masih ingat 3. Ya, karena memang itu soal masalah genetika ya, yang tidak bisa dihindarkan. Nah, saya sempat anak seusia segitu baca buku ini, mungkin nggak saya sampai harus tabayun istilahnya ke abinya. Bener Umar baca ini, karena nanti saya akan bisa gagah bilang saya tidak terlibat gitu. Saya tidak terlibat. Dia baca begitu, dia memparafrase saja. Parafrase tidak salah. Dia memindahkan dengan bahasa pemahaman dia kalimat dia gitu. Nah, dia baca buku itu. Oke. Bahkan saya tidak meminta, tapi dikirimi foto bahwa asli bukunya, bukan mendadak googling di internet foto buku itu. Jadi ada foto dikirim oleh keluarga Umar bahwa dia membaca buku ini begini-begini. Oke, saya percaya. Jadi ketika saya tampilkan ada pembaca yang menggugat, saya tidak terlibat. Maksud saya itu memang dia baca gitu. Sahih dia yang bacanya. Nah, makanya yang jilid 3 saya mencoba Umar, saya ngasih tahu secara tidak langsung, Mar, Genghis Khan baca lagi lewat buku aja. Siapa tahu nanti di jilid berikutnya ada lagi gitu ininya. Termasuk misalkan mengungkapkan bab yang lain, agak sedikit hati-hati gitu ininya. Karena kalau soal sejarah kadang-kadang tafsirannya bisa beda-beda gitu. Kadang-kadang kan keluarga Khan itu banyak banget. Nah, ketukar-tukar itu wajar. Bagi saya sih itu bukan kesalahan sih, wajar aja, wajar. Tadinya saya mau tanya tuh Pak, nah Bapak kalau misalnya nemuin yang salah-salah gitu, Umar tersampaikan gak nih, atau ya udah Bapak perbaiki? Tapi maksudnya Umar, jadi kan tadi Pak Yusuf bilang ada yang cerita tentang Genghis Khan itu, ada yang Pak Yusuf perbaiki karena ada data yang kurang tepat gitu. Nah, tadinya saya mau tanya, Umar tahu nggak nih kalau misalnya dirubah? Ternyata Bapak udah langsung cerita. Kayaknya dia nggak, dia. Atau kadang saya komunikasi sama Pak Adinya langsung ininya. Ya, termasuk yang soal itu pembaca yang tadi mengirim foto soal logika, kontradiksi, itu kan diskusi sekian momen dengan Pak Adi gitu. Sampai kami putuskan kita balikin lagi ke cetakan pertama itu yang tepat. Karena pembaca ngelihatnya di ungkapannya. Nah, hal yang kayak gitu juga coba saya selalu rapikan. Dan saya termasuk yang memang memilih berani intervensi memang itunya. Jadi kadang-kala ada yang sampai pemilik naskahnya sendiri kaget. Kok jadi gini gitu ya? Kok jadi wow banget gitu. Bagus dan asik banget gitu ininya. Ketawa-ketawa aja sana itunya. Makasih ya. Nah, kalau khusus ini saya kira sudah enak ya. Saya hanya ini aja, menata agar lebih bernyawa dan bertenaga aja. Iya. Saya juga, saya ingat tuh Pak, saya baca yang di bab 3 ini yang tadi kesehatan ada HDL apalah itu. Wah, ini Umar bacaannya. Umar ngutip itu wajar kayak kita lah ini menuliskan. Wajar ininya, wajar dia. Cuma dia menggunakan bahasa dia, parafrase gitu. Iya. Terus Pak, kalau tadi kan saya tanya ke Pak Yusuf, katanya anak-anak Pak Yusuf tidak baca nih. Nah, kalau misalnya orang di sekitar Pak Yusuf yang baca tapi ada Pak, maksudnya mungkin teman atau yang tadi Pak Yusuf bilang, oh anak saya baca. Hai teman makan, untuk pemesanan buku Abiku Memang Beda bisa buka di web official abikumemangBeda.com atau klik link pemesanan di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.